Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Alda Febrianisa, mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen, kelas 644P27. Di sini saya akan membahas sedikitnya tentang konsep permintaan, penawaran, dan keseimbangan harga pasar. Berikut merupakan teori pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada konsep permintaan, faktor dan kurva permintaan. Yang kedua ada konsep penawaran, faktor dan kurva penawaran. Dan yang ketiga ada konsep keseimbangan pasar. Nah, manusia dikatakan sebagai makhluk ekonomi atau homo economicus, yang artinya adalah selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta mempertahankan kehidupannya. Nah, salah satu caranya di sini adalah dengan melakukan transaksi jual beli. Nah, dalam proses ini nantinya kita akan dihadapkan pada suatu konsep permintaan, penawaran, dan keseimbangan harga pasar, di mana nanti kesemuanya itu akan saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, permintaan apa sih permintaan itu? Permintaan adalah jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada tingkatan harga dan waktu tertentu, yang dilambangkan dengan di atau demand, dan mengacu pada hukum permintaan yang menyebutkan bahwa semakin tinggi barang yang diminta, maka permintaan akan turun dalam kondisi ceteris paribus ataupun sebaliknya. Nah, dalam permintaan ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Salah satunya di sini ada harga barang. Nah, sebagai contoh, susu dan sereal adalah bahan komplementer. Apabila harga susu naik, maka permintaan akan turun. Begitupun dengan permintaan sereal itu sendiri. Dan yang kedua ada jumlah penduduk. Nah, apabila semakin tinggi jumlah penduduk atau konsumen, maka semakin tinggi pula permintaannya. Dan yang terakhir ada ramalan masa depan atau masa yang akan datang. Selanjutnya kurva permintaan. Nah, di sini kurva permintaan itu bergerak dari kiri atas ke kanan bawah atau slow negatif. Nah, sebagai contoh di sini apabila harga buku 4.000, konsumen hanya membeli 2 buku nih. Namun jika harga buku turun menjadi Rp2.000, konsumen akan membeli 4 buku. Selanjutnya ada penawaran. Penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada tingkatan harga dan waktu tertentu yang dilambangkan dengan S atau supply, yang mengacu pada hukum penawaran, dan diketahui bahwa jika harga mengalami peningkatan, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan mengalami peningkatan pada kondisi ceteris paribus. Nah, tak jauh berbeda dengan permintaan yang dipengaruhi oleh hal-hal seperti harga barang dan selera masyarakat, penawaran juga demikian. Hanya saja berbanding terbalik jika diurutkan. Penawaran dipengaruhi harga barang serta harga barang lain terlebih dahulu. Setelah itu diikuti biaya produksi, tingkat teknologi, tujuan perusahaan, dan baru selera masyarakat. Nah, kurva penawaran di sini bergerak dari kiri bawah ke kanan atas atau slow positif. Nah, sebagai contoh di sini di mana apabila suatu harga barang seharga Rp4.000, barang yang ditawarkan 8 buah. Tetapi bila harga turun menjadi Rp2.000, maka barang yang ditawarkan akan menurun jadi 4 buah. Nah, faktor yang mempengaruhi penawaran di sini yang pertama ada kemajuan teknologi. Nah, kemajuan teknologi ini sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya barang yang ditawarkan. Nah, adanya teknologi yang lebih modern ini akan memudahkan produsen dalam menghasilkan barang dan jasa. Selain itu, dengan menggunakan mesin-mesin modern akan menurunkan biaya produksi dan akan memudahkan produsen untuk menjual barang dengan jumlah yang banyak. Yang kedua ada biaya produksi. Biaya produksi berkaitan dengan biaya yang digunakan dalam proses produksi, seperti biaya untuk membeli bahan baku, biaya untuk gaji pegawai, biaya untuk bahan-bahan penolong, dan lain sebagainya. Nah, apabila biaya produksi ini meningkat, maka harga barang yang diproduksi akan menjadi tinggi gitu. Yang terakhir ada jumlah produsen. Nah, jika jumlah produsen suatu barang tertentu tinggi, maka jumlah penawaran terhadap barang tersebut juga akan tetap tinggi. Misalnya nih, jika suatu daerah menjadi sentra penghasil sepatu, maka penawaran sepatu di daerah tersebut juga akan tinggi.
Nah, keseimbangan harga pasar. Harga pasar adalah harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli setelah melalui proses tawar-menawar. Harga pasar terbentuk karena adanya kekuatan permintaan dan penawaran. Dan permintaan dan penawaran ini akan berada dalam keseimbangan pada harga pasar bila jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Singkat kata, harga pasar dapat terbentuk jika ada proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli, serta ada kesepakatan harga ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, di sini ada kurva harga pasar. Pada kondisi keseimbangan pasar ini, jumlah permintaan akan sama dengan jumlah penawaran atau terbentuk jumlah keseimbangan. Nah, di sini secara grafis, keseimbangan ini terjadi pada titik potong antara kurva permintaan dengan kurva penawaran atau yang dilambangkan dengan E di sini. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.